Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semua. Mungkin kalau yang di Indonesia Timur menjelang sore ya, kalau kita lihat setengah dua. Karena memang yang hadir kalau dari daftar peserta itu cukup banyak bervariasi ya, lokasinya maupun profilnya. Oleh karena itu makanya di kolom chat juga mungkin bisa sharing ya dari kota mana saja. Jadi kita juga bisa tahu, wah ternyata banyak nih yang dari luar Jakarta, luar Jawa yang hadir. Nanti kita bisa lihat rekan-rekan semua nih dari mana saja. Jadi sekali lagi selamat datang di Arsilog 2021, satu seri webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Arsitektur Tanri Abeng University Jakarta. Jadi mungkin yang baru dengar atau belum familiar dengan Universitas Tanri Abeng, jadi kami memang universitas yang baru berdiri sekitar 8 tahunan ya kurang lebih. Salah satunya ada Prodi Arsitektur, dan di sini saya perkenalkan Firman Syah Bahtiar sebagai Kaprodi Arsitektur dari Tanri Abeng University, beserta dengan rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa, mungkin berusaha untuk mencoba membuat satu sesi presentasi, sharing dan juga transfer ilmu pengetahuan ya antara praktisi, akademisi dan juga berbagai macam pihak yang mungkin bisa sama-sama kita untuk menjadi pembelajaran bersama ya untuk event-event yang akan datang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya melihat ada beberapa topik yang menarik sebenarnya yang mungkin bisa diangkat setelah di bulan lalu kami sempat mengundang Bapak Sigit Kusumawijaya ya, yang arsitek yang memang terkenal dengan Green Architecture. Dan kali ini ada lagi yang dari aspek yang berbeda, yaitu bangunan bertingkat tinggi ya. Jadi walaupun memang konsepnya juga sama arsitektur, tapi saya lihat juga dari profil yang pendaftar yang bidang sipil ini luar biasa banyak ya, saya lihat ya. Cukup banyak yang dari bidang sipil. Jadi nanti selain dari narasumber kami yang memang berbasis arsitektur, kalau memang ada rekan-rekan dari sipil yang juga memang mau berbagi, silakan ya kita hari ini. Jadi mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran ya sebelum kita mulai dengan narasumber. Izin untuk men-sharing sedikit informasi. Oke. Jadi Arsilog ini memang sudah dimulai sejak tahun 2018. Kami mempunyai dua seri, yaitu Building Technology Series dan juga Professional Practice Series. Jadi untuk Building Teknologi biasanya kami mengundang beberapa perusahaan yang bidang arsitektur ataupun struktur. Sudah sekitar 12 lebih perusahaan yang memang sempat berbagi ilmu dengan para di kampus kami. Ada dari Daikin, Altis Solar, dan juga cukup banyak yang lain. Sebelumnya memang Arsilog diselenggarakan secara offline, yaitu di kampus ya. Jadi memang di fasilitas yang ada di tempat kami, di ruang teater. Tapi sehubungan dengan kondisi pandemi, ya, ternyata ada alternatif lain yang juga kita bisa gunakan untuk sharing ilmu. Tapi mungkin malah jangkauannya jauh lebih besar ya, karena saya lihat di sini akhirnya berbagai macam profil peserta dari segala daerah bisa ikutan join. Nah, mungkin di sesi ini nanti kita ada opening yang sekarang saya lakukan. Jadi nanti opening ini saya sebagai Kaprodi mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh rekan-rekan. Nanti juga sesi ini akan saya moderatori. Kemudian nanti di sesi sharing, Bu Anila akan mempresentasikan atau akan memberikan sedikit gambaran ya tentang materi yang akan dibawakan di siang hari ini. Dan nanti ada sesi Q&A, tanya jawab, di mana nanti kami persilakan kepada rekan-rekan semua untuk bisa menulis pertanyaannya di kolom chat, boleh. Jadi nanti kami bisa membacakan lebih mudah ya. Kalau memang nanti diperkirakan masih cukup waktu, nanti saja kita buka sesi bertanya langsung. Nanti kita lihat dari kondisi yang ada. Nah, kurang lebih acara ini akan berlangsung sampai setengah
4 ya, 2 jam dari sekarang. Jadi nanti kita lihat, mudah-mudahan waktunya mencukupi untuk merangkum semua yang memang disampaikan di siang hari ini. Sedikit profil dari narasumber, mohon izin mungkin saya menyampaikan ya, Ibu Anila. Jadi Ibu Anila Pramesti ini saat ini memiliki peran sebagai project architect di Tamrin 9 ya, atau suatu kompleks mixed use skala besar ya yang ada di Jakarta, yang juga sebagai bagian dari Putragaya Wahana. Ini adalah pengembang yang juga mengembangkan Tamrinan ini. Beliau juga saat ini sebagai Bendahara Umum Ikatan Arsitek Indonesia Nasional (IAI). Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Trisakti Jakarta, jurusan arsitektur, kemudian S2 di Magister Arsitektur di Universitas Indonesia. Dengan pengalaman profesional, sempat juga berkarir di beberapa biro-biro arsitektur yang cukup mempunyai reputasi di Indonesia ya. Ada PT Titik Garis Bidang, Gubah Laras, Urban Indonesia, di Waga, dan hingga sekarang di Putragaya Wahana. Jadi secara pengalaman mungkin banyak yang bisa di-sharing oleh Bu Anila kepada kita semua di siang ini. Mungkin topik ini lebih ke skyscraper ya, atau ke bangunan bertingkat tinggi, tapi memang nanti dalam perjalanan silakan saja bertanya segala hal tentang arsitektur atau apapun itu yang memang bisa terkait dengan topik yang kita bawa siang ini. Oke, mungkin begitu saja dari mungkin sesi berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Anila. Silakan untuk bisa memulai sesi sharingnya ya. Mungkin Bu Anila, apakah bisa mendengar atau bisa mulai akses Bu Anila terhadap Zoom-nya? Ya, Pak Firman, selamat siang semuanya. Selamat siang, ya. Ya, terima kasih sudah diperkenalkan. Jadi mungkin kita langsung saja kali ya Pak Firman ya, kita kan tadi sudah dikenalkan. Ya, silakan Bu Anila. Saya Anila Pramesti. Ya, saya dari Project Tamrin 9 selaku Project Arsitek in-house di PT Putragaya Wahana. T9, kita menyebut project ini Tamrin 9. Disebut ya Tamrin 9 karena lokasinya berada di alamat Jalan Tamrin nomor 8-9. Karena total yang mau kita develop ada 9 tower, jadi kita sebut project ini T9. Yang akan kita bahas sekarang adalah fokus kepada project Tower 1 atau kita sebut Autograph Tower yang setinggi 70 lantai. Ini slide kedua sudah tayang belum? Ini dia ya. Jadi Tower 1 itu yang kita sebut Autograph Tower. Kalau kita lihat di gambar ini berarti di gambar yang tengah. Total luas office-nya ada 159.000. Untuk typical floor-nya adalah 2.300. Untuk ketinggiannya total saat ini adalah 385 meter yang diizinkan oleh KKOP. Jadi mungkin kalau rekan-rekan sudah pada tahu bahwa ketinggian bangunan di Jakarta itu yang kunci adalah bandara ya. Jadi kita selalu minta izin seberapa kita dapat ketinggian dari lanut lalu lintas udara. Mungkin Pak Firman dan rekan-rekan saya minta izin memulai presentasi dari hal yang paling krusial untuk sebuah proyek besar, tetapi juga kadang-kadang buat para arsitek disebut ini yang paling membosankan ya. Jadi ini saya mulai dari site plan dan saya akan membahas sistem fire life safety untuk sebuah mega project. Kursor saya bisa kelihatan ya Pak Firman ya. Project Tamrin 9 ini lokasinya kalau kita tahu Jakarta, posisinya ada di belakang UOB Tower.
Jadi main akses kita sebenarnya masih berada di UOB. Untuk site access kita ada, kalau kita menghadap UOB ada jalan kanan dan ada jalan kiri. Jalan kiri fokus kepada akses ke residensial yang ada di belakangnya. Jalan kanan fokus kepada office dan juga commercial space yang ada di belakangnya. Ini yang bawah kanan adalah posisi tower 1 yang saat ini sudah kelihatan di site. Sebelahnya adalah podium retail, sebelahnya lagi adalah posisi tower 2. Jadi kalau di lapangan juga sudah kelihatan mulai muncul si posisi tower 2 itu. Secara garis besar, desain Tamrin Line itu benar-benar mengefisiensikan segala faktor vertical transportation. Vertical transportation. Jadi hal yang membuat kita berusaha untuk membuat core dalam bangunan itu seefisien mungkin. Di dalam core itu ada beberapa fire life safety sistem yang harus kita ada. Karena lahan ini besar, jadi kalau semua jalan dipergunakan untuk evakuasi jalur pemadam. Untuk beberapa titik yang ada merah-merahnya, itu adalah posisi hard stand. Jadi apabila mobil pemadam harus berhenti, dia posisinya akan berada di posisi hard stand tersebut, yang lokasinya dekat dengan pusat exit dari evakuasi, dan juga dekat dengan next, kita mulai masuk ke plan dari tower 1 tersebut. Sepertinya presentasi halo Bu Anila, bisa kedengaran? Untuk selanjutnya ini adalah section dari bangunan itu sendiri. Jadi bisa dilihat kalau kita punya 70 lantai, secara kewajiban fire life safety kita harus memiliki 3 refuge floor. Jadi posisi refuge floor itu ada di 3 garis merah ini. Masing-masing refuge floor itu akan membagi fungsi-fungsi bangunan. Jadi kalau di bawahnya ini ada retail, yang di tengahnya adalah office, setelah refuge floor tertinggi baru di ini kita masuk ke dalam denah bangunan. Jadi karena bangunan ini tinggi sekali, mungkin kalau analisa secara ketinggian bangunan, kita bisa membagi tower menjadi beberapa fungsi. Di beberapa bangunan yang sudah ada di Jakarta dan juga di beberapa kota di luar negeri, banyak yang membagi fungsi zonasi per 16 lantai. Dan kadang-kadang mereka memiliki sky lobby. Tetapi di Tamrin Line ini untuk office, kita tidak memiliki sky lobby. Hal ini dikarenakan dari sisi marketing bahwa seseorang untuk berkantor
misalnya kita harus naik dulu ke sky lobby di lantai 30, kita keluar di lobby di lantai 30 dan kembali naik lift lagi hanya untuk mencapai ke tempat kerja kita, itu kadang kita merasa memiliki jarak yang terlalu jauh. Jadi konsep di Tamrin 9 ini adalah kita memiliki jumlah lift yang banyak di lobby karena kita tidak memiliki sky lobby, jadi semua orang begitu tap in di lantai ground floor, mereka langsung menuju ke lantainya masing-masing, kecuali untuk hotel. Jadi ini kita lihat, yang hijau ini adalah lift lobby, area lift lobby untuk low zone. Ini ada lift lobby untuk mid zone, ini untuk high zone. Yang keempat adalah untuk penthouse, yang kelima untuk hotel. Bisa dilihat di sini bahwa yang bawah itu adalah lobby hotel, jadi kita sudah membuat pemisah atau demarkasi di ground floor secara entrance area. Dan yang terakhir adalah, yang pink ini adalah lift untuk observation deck. Jadi kalau kita nanti lihat ke 3D bahwa Tamrin 9 nanti akan memiliki observation deck pertama di Indonesia. Sebenarnya kedua, karena pertama sudah ada di Monas. Nah, ini kita lihat secara denah, kita memiliki kewajiban bahwa bangunan yang besar ini harus memiliki fire life safety evacuation yang seharusnya sudah dihitung di awal. Jadi kita harus masuk standar posisi-posisi jarak terjauh untuk mencapai tangga darurat dan juga lift kebakaran. Bisa kita lihat di sini kalau kita memiliki 3 lift kebakaran, di tower sendiri ada 2 fire stair, tetapi di sisi podium kita memiliki 3 fire stair tambahan. Jadi perlu diketahui bahwa Tamrin 9 ini sidang pertama TPAK-nya itu adalah tahun 2010. Pada saat itu beberapa peraturan di DKI mengenai fire life safety itu tidak seperti Perda baru yang 2015. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu, ada beberapa kondisi yang memang harus di-adjust untuk di-upgrade. Jadi kalau kita lihat dari secara gambar perizinan, kita menambahkan set fire lift yang berada di bawah ini. Jadi mungkin rekan-rekan mengetahui bahwa dalam 2010 sampai dengan 2021 ini kita sempat mengalami, yang pertama adalah krisis di tahun 2005, yang terakhir ini adalah pandemi ini. Jadi mungkin kalau untuk Pega Project kita harus berpikir bahwa project tidak bisa langsung dibuat secepat-cepatnya gitu. Karena ini kan terkait dengan investasi jangka panjang ya. Jadi kita harus selain berpikir bangunan ini harus jadi, tetapi harus berpikir bagaimana kalau ada beberapa perubahan yang terjadi pada saat kita mendesain atau merancang bangunan. Nah, ini adalah komposisi kalau di denah di lantai 10 kita ini ada 2 fungsi besar. Ada 2 fungsi besar di sini, bisa dilihat yang sebelah kirinya adalah office, yang sebelah kanannya kita mau buat multi-purpose hall. Jadi di multi-purpose hall ini ada beberapa pintu yang keluar ke exit areanya itu ada di office. Karena ini kita menerapkan satu sistem fire life evacuation namanya horizontal exit. Mungkin ini di Jakarta belum pernah ada yang pakai, tetapi kita memerlukan ini supaya apabila ada bencana kita bisa menggunakan area-area lain yang tidak terpapar kebakaran. Nah, ini adalah lantai 16, lantai refuge pertama kita. Lantai refuge pertama kita posisinya ada di lantai atap, lantai atap podium retail yang bersifat terbuka. Nah, area refuge ini juga kita kalkulasikan sebagai horizontal exit juga. Jadi di area refuge yang sebelah kanan ini, apabila terjadi sesuatu di lantai tower 1, dia bisa evakuasi ke refuge floor yang di tengah, dan apabila kebalikannya terjadi sesuatu di tower 2, dia bisa horizontal exit ke dalam refuge floor yang ada di tengah ini. Jadi dia berfungsi sebagai penangkap dari kedua sisi.
Ini ya kita lihat tipikal saja ya untuk dicerna saja bagaimana kita di area low zone kita memiliki 3 shaft kebakaran. Dulu memang shaft kebakaran yang kanan ini tidak ada, tetapi tangga daruratnya nyambung ke yang tengah. Tetapi karena kita upgrade satu lift menjadi fire lift di sini, kita bisa shaft kebakarannya kita pisah 3 jadinya. Ini start di lantai 35, kita memiliki refuge floor yang kedua, di mana refuge floor ini kita memiliki 2 lapis refuge floor. Jadi lapis pertama ada di 35 dan lapis keduanya ada di 35 mezanin. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 peraturan DKI untuk refuge floor itu belum ada luasannya. Jadi di Perda 2015, area refuge sudah memiliki batasan luasan bahwa luasan untuk refuge floor harus minimal 50% dari total luas net yang ada, maka kita tambahkan di 35 mezanin. Kebetulan di setiap lantai transfer di lantai 35 dan 55 kita memiliki ketinggian double volume untuk ME area. Jadi untuk refuge floor masih bisa kita tambahkan. Ini lantai 36 tipikal masih merupakan office space, tetapi jumlah core kita sudah berkurang karena lift bank yang low zone dan mid zone sudah hilang, dan kita bisa melihat di sini bahwa fire staircase ada di sebelah kanan, sekarang pindah lebih ke sebelah kiri. Kita supply bahwa secara jarak kita masih oke untuk evakuasi kebakaran. Mungkin saya percepat saja. Nah, ini adalah lantai penthouse, lantai 46 ke atas. Di lantai penthouse kita memiliki 2 sisi void. Secara fire safety, apabila kita memiliki void, maka di sekeliling void kita harus memiliki fire shutter. Itulah yang harus kita posisikan di lantai-lantai ini. Nah, ini kembali kita dapat lagi refuge floor di lantai 55, yang lantainya kita jadi satukan dengan beberapa ME. ME yang di sini adalah ME yang berhubungan dengan air ya. Jadi chiller plant dan juga water tank. Mulai ke lantai 56 sudah masuk ke lantai hotel, ini yang kemungkinan akan jadi lobby kita. Lobby hotel. Dan ini adalah untuk tipikal hotelnya. Nah, itu tadi kita bahas refuge floor, fire life safety yang berkaitan dengan bangunan. Nah, ini kita lihat implikasi fire life safety terhadap bangunan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di fasad bangunan, setiap refuge floor harus memiliki 50% naturally ventilated fasad. Jadi bisa dilihat di Project Tamrin 9 ini, di area merah yang di refuge floor bahwa kita akan mempergunakan louver. Yang pada saat ini memang kalau dari Perda DKI harus 50% ventilated. Tapi mungkin kita perlu memberikan masukan bahwa sekarang kondisinya kalau kita berada di 2 lantai tersebut, anginnya cukup kencang gitu. Jadi mungkin kita akan memberikan beberapa sistem fasad yang agak lebih ditutup, tetapi tetap mencapai titik 50%, tetapi posisinya akan kita ubah. Karena lumayan di dalamnya itu anginnya kencang sekali, apalagi yang di refuge floor di lantai 55. Mungkin ini bisa menjadi masukan untuk tim Pemda sebagai pengaturan fasad yang 50%. Nah, ini maaf ini gambarnya masih berantakan di dalamnya itu. Jadi ini kalau tadi kita lihat refuge floor ada di sini. Ini kelihatannya cuma satu lantai yang refuge
di belakangnya fasad itu terdapat ini adalah bracing struktur ya. Mungkin kalau peserta yang ikut banyak orang struktur, ini adalah pengakuan struktur di setiap lantai refuge floor yang ada. Di dalam belt truss ini fungsi-fungsinya hanya untuk fungsi ME dan tidak dipergunakan untuk fungsi office. Ini adalah posisinya karena beberapa area ini akan jadi area refuge, makanya bajanya kita semprot dengan fire protection ya. Ini karena saya fotonya sudah agak lama, jadi areanya masih berantakan. Nah ini saya mau menceritakan bahwa untuk bangunan yang besar, tugas seorang arsitek adalah tugas seorang proyek arsitek adalah menjadi pemersatu dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi kalau kita lihat kan masukan ke berbagai pihak, baik pada struktur dan juga mechanical, electrical. Ini bisa kita lihat di sini bahwa di sebelah kiri ada question untuk Oke, baik. Mohon maaf, mungkin sedang terputus sinyal dari Ibu Anila ya. Mungkin coba kita tunggu sebentar lagi, mudah-mudahan bisa terkonek. Iya, sudah bisa lagi. Silakan, Bu Anila. ini jadi bisa kita lihat sebelah kiri untuk evacuation. Terus yang di atasnya kita bisa lihat berbagai macam arah sistem dari ME. Nah, kita lihat di struktur yang ini kita memiliki lubang-lubang struktur yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk pipa-pipa ME. Jadi di sini ada peran penting arsitek untuk berkoordinasi. Itu floor bangunan yang akan kita desain, yang akan kita lakukan di lapangan, karena terkait dengan barang-barang ME yang ada di dalam, lalu lintas ME-nya, dan juga seberapa tebal struktur yang akan ada. Jadi, ya itu adalah tugas dari arsitek. Nah, ini adalah total dari tampilan itu ya, bisa kita lihat ini bahwa ekspornya itu Baik, mungkin masih terkendala dengan sinyal. Jadi mudah-mudahan kita tunggu sebentar lagi, mudah-mudahan lebih stabil. Bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan, mungkin udah bisa mulai ditulis juga ya di kolom chat. Silakan menyebutkan nama, menuliskan nama, kemudian juga mungkin dari asal institusi atau kampusnya atau sekolahnya di kolom chat sembari menunggu lanjutan dari presentasi Ibu Anila. Nanti memang akan dibuka juga sesi Q&A, jadi nanti saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ini untuk disampaikan kepada narasumber. Jadi sementara ini mungkin kami masih menunggu sambungan kembali dengan Ibu Anila. Oke.
Sorry, breakout lagi ya. Ya. Sekarang sudah mulai ada Jadi progresnya. Tamrin 9 ini memiliki beberapa fungsi banyak fungsi. Oke, baik, masih terkendala lagi. Kita coba lagi, Jadi mudah-mudahan saya sekarang ulang lebih lagi baik. Ya, silakan bahwa Bu Anila. Tamrin itu MRT dan juga posisi Tamrin 9 itu berada di belakang gedung Yobi. Jadi kita memiliki koneksi langsung ke gedung Yobi. Satu Oke, Bu Anila, mohon maaf, sepertinya suaranya juga masih breakdown ya. Jadi tidak terdengar jelas. Mungkin bisa di off-kan dulu kamera, mungkin bisa membantu bandwidth-nya. Oke, baik. Sepertinya sekarang masih ada kendala, jadi mungkin sedang mencoba menstabilkan, mudah-mudahan bisa lebih baik ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Eh, jadi sekali lagi, kalau memang sambil mau ada yang bertanya, silakan ya. Mudah-mudahan nanti juga kalau sudah lebih baik, nanti juga masih bisa ditampilkan kembali presentasi-presentasi slide-nya tadi yang mungkin terhambat oleh sinyal sementara ini. Jadi memang Bu Anila ini adalah salah seorang project arsitek di Tamrin 9, jadi mungkin sedikit sambil mengisi waktu beliau kembali. Uh, Sebagai project arsitek memang tugasnya tadi memang melakukan suatu pengawasan dan juga koordinasi terkait dengan pengembangan bangunannya dari struktur, perancangan, dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita lihat ada berbagai macam bidang ilmu ya yang mungkin bisa jadi terkait, sehingga silakan saja rekan-rekan kalau memang ada yang dari sipil, ada yang dari mungkin mechanical electrical, atau interior, dan sebagainya, mungkin bisa juga bertanya, juga sharing pengalaman mungkin kalau yang pernah terlibat di bangunan bertingkat tinggi ya, seperti Tamrin 9 ini. Nah, iya. Jadi Tamrin 9 ini memang sekarang posisinya sedang dalam proses pembangunan, belum 100% selesai. Dan kalau memang selesai, saat ini menjadi salah satu, bukan salah satu ya, mungkin bangunan tertinggi di Indonesia saat ini. Walaupun mungkin nanti akan ada bangunan-bangunan lain ya yang akan juga dikembangkan di masa datang, seperti ada signature tower yang nanti akan lebih tinggi dari Tamrin 9 ya. Dan juga nanti mungkin ada Pertamina Tower yang juga akan lebih tinggi. Sehingga memang nanti akan ada satu perkembangan terus terkait dengan high-rise yang ada di Jakarta. Oke, sementara ini mungkin saya masih mencoba mengembalikan koneksi ke Ibu Anila. Oke, sebentar. Oke, baik. Sedang mencoba untuk terhubung kembali.
Ya, jadi di sini masih belum berhasil, tapi sementara saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk ke dalam kolom chat. Jadi di sini ada Pak Romi atau Mas Romi nih dari Tanjung Pura, Pontianak, kemudian ada Mas Sony dari Tanria Bank, dan juga ada Pak Wisnu ya tadi di awal. Silakan ya rekan-rekan sambil menunggu koneksi lagi, mungkin bisa juga mulai menuliskan di kolom chat. Jadi mohon maaf sebelumnya, kendala sinyal ini memang sepertinya masih belum tertanggulangi. Sudah masuk lagi belum ya Pak Firman ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Ini jadi sebagai arsitek kita harus mengerti perubahan zaman, baik perubahan pemperda yang ada dan juga perubahan kebiasaan orang. Jadi saat ini Tamrinan memiliki area hijau, kita sebutnya Green Plaza yang ada di gambar 3D ini. Area Green Plaza ini sebagai area KDH kita yang akan ada stepping garden, jadi bisa dilihat ke kanan kalau ada tangga nyambung ke bridge. Jadi orang yang ada di dalam bangunan ataupun orang yang ada di luar bangunan kita bisa pindah ke UOB untuk menuju public transportation. Yang sekarang kita mau canangkan lagi adalah bahwa area Green Plaza ini kemungkinan akan jadi area bersepeda di Sabtu dan Minggu gitu. Jadi kalau rekan-rekan ada yang sepedaan, jadi mungkin area ini bisa dibuka untuk umum di hari Sabtu dan Minggu seperti image yang Nah, ini adalah desain lobby dari KPF gitu. Jadi bisa dilihat desain lobbynya sangat modern, tetapi tidak berhenti di sini bahwa kita sebagai arsitek harus memikirkan bahwa banyak instalasi yang harus ada di lobby ini. Jadi tugas kita adalah bagaimana memasukkan semua instalasi itu di dalam intent design yang ada. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, kita lihat ada exhaust fan dan juga sistem AC yang harus masuk ke dalam fasad core. Ini ada di sebelah kiri. Dan fasad, bilah-bilah fasad ini sebagian besar kita jadikan grill. Apakah itu grill intake AC atau grill untuk exhaust udara, bahwa desain tidak hanya sesuatu yang terlihat bagus. Nah, ini yang kedua, bahwa bisa dilihat yang di sebelah gambar yang di sebelah kanan, bahwa sistem AC itu kita berada di sisi-sisi kolom juga. Jadi kolom ini akan ada posisi grill juga yang akan disamarkan. Mungkin kalau orangnya dari dekat ya kelihatan grill-grillnya. Cuman ya itu adalah tugas kita untuk menyamarkan segala sistem-sistem AC ini. Ini jadi kalau di ceilingnya yang bilah-bilah kayu ini, di antara bilah-bilah kayu itu juga kita selipkan sistem AC baik berupa lampu penerangan dan juga sistem kebakaran, sprinkler, dan juga untuk grill AC.
Nah, ini adalah fasad bangunan, penggabungan fasad bangunan. Bahwa di lantai bawah itu kita memiliki podium retail, yang bagian atasnya sudah area sports hall, yang di atasnya lagi sudah masuk ke area office. Mungkin dari saya itu saja, Pak Firman mungkin lebih ke arah tanya jawab mungkin ya. Saya kembalikan ke Pak Firman lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Anila atas sharingnya terhadap Project T9 ini ya, Tamrin 9 ini. Meskipun tadi ada sedikit kendala terkait dengan sinyal, mudah-mudahan sekarang jauh lebih stabil. Jadi saya sekali lagi persilakan kepada rekan-rekan ya untuk menulis di kolom chat jika ada yang ingin bertanya. Sembari ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya coba rangkum sedikit pertanyaannya. Tadi yang pertama itu ada dari Pak Wisnu ya. Jadi mungkin Bu Anila mungkin bisa membantu untuk menjawab. Mohon penjelasannya terkait dengan apakah ada dilatasi itu di antara tower dan seperti apa dilatasi yang dilakukan. Mungkin Bu Anila bisa ada komentar atau pendapat tentang pertanyaan ini? Ini untuk dilatasi ya. Mungkin ini Iya. berunutan dulu. Yang paling atas kan KDH ya Pak Firman ya. Oke. Yang mana ya? Kalau saya paling atas malah yang itu. Tapi nggak apa, silakan aja. Salah Kalau ya. Oke. mungkin jadi Pak Wisnu jadi bertanya 2 kali. Tadi di bawah juga terkait dengan KDH. Tapi nggak apa-apa, Bu Anila. Mungkin mungkin kolom chatnya hilang kali ya dari Bu Anila ya. Ini pertanyaannya ya, yang sebelumnya ya. Iya. Oke, jadi ini saya bahas kalau untuk dilatasi Pak, ini kan kita ada 2 tower di atas 1 podium ya. Jadi kalau yang bawah ini, kalau ini kita anggap podium dan yang di atasnya adalah tower, 3 bangunan ini kita pisah-pisah Pak Wisnu. Jadi masing-masing itu dia berdiri sendiri. Jadi posisi dilatasinya itu berada di garis ini. Dan juga di posisi ini Pak Wisnu. Jadi masing-masing tower secara struktur ya Pak ya, mungkin karena saya bukan orang struktur, takutnya salah menjabarkan, tetapi masing-masing memiliki gaya sendiri-sendiri. Tidak mungkin yang 70 lantai kita samakan gayanya dengan yang 60 lantai, jadi masing-masing dipisah. Jadi kalau ini bisa dilihat di potongannya, kalau kita lihat di denahnya, posisinya ini Pak. Nah, ini dia. Ini yang kelihatan banget ya, jadi di tengah-tengah ini nah di tengah-tengah ini Pak Wisnu, kita bisa lihat ada 2 kolom. Jadi sebenarnya 1 kolom yang besar itu untuk memangku si tower 1, dan kolom yang kecil yang di deretan ini, dia kolom punyanya si podium retail. Dan untuk beberapa lantai yang sebenarnya fungsinya beda, di antara itu diisi insulasi supaya tidak ada kebocoran suara apabila kita jadi mau bikin music hall di area ini. Jadi untuk seperti itu sistem strukturnya. Kalau untuk yang tadi pertanyaan KDH, apakah KDH semuanya ada di lantai dasar? Iya, semua KDH ada di lantai dasar. Ini yang area hijau itu, hijau muda ya, itu adalah semuanya KDH. KDH di sini untuk di bagian yang sebelah kiri, KDH ini juga dipergunakan untuk rute damkar. Khusus untuk rute damkar, tidak boleh untuk sirkulasi publik. Untuk area yang hijau tua, itu merupakan sirkulasi kendaraan bermotor. Jadi walaupun bangunannya masif, tetap sesuai peraturan kita harus memiliki KDH. Itu sih Pak Firman. Pertanyaan selanjutnya apalagi tadi ya?
Oke, baik Bu Anila, saya coba bacakan ya. Mungkin ini juga udah terhilang dari Oh chatnya iya. Bu Anila nih. Nah, jadi ada pertanyaan dari Sony Syarif Hidayat dari mahasiswa Tanri Apeng. Izin bertanya, kendala apa saja yang dihadapi saat pelaksanaan pemasangan pondasi? Karena jumlah lantainya banyak dan sangat tinggi. Nah, ini terkait pondasi nih, Bu Anila. Kira-kira bagaimana? Saya coba jawab ya Pak Firman ya, tapi kan saya bukan ahli struktur, jadi agak-agak bingung juga ini. Jadi yang jelas di Tamrina itu menggunakan rough foundation. Rough foundationnya itu terbagi atas beberapa area karena luas basement kita sendiri itu hampir mencapai 27.000 meter persegi. Jadi rough foundation kita itu terbagi 4 kalau tidak salah ya. Jadi untuk fase 1 sendiri yaitu tower 1 dan podium retail, rough foundation-nya kita bikin sendiri. Setelah itu untuk fase keduanya baru tower 2 dibikin rough foundation sendiri. Jadi ya masing-masing diharapkan tetap ada koneksi-koneksi Pak di basement. Jadi mungkin kalaupun dia akan turun barengan ya secara struktur sepertinya seperti itu. Jadi supaya tidak ada crack di antara masing-masing pertemuan. Itu sih yang setahu saya ya Pak Firman ya. Mungkin saya juga kurang dalam mengenai area struktur. Oke, baik Bu Anila. Tapi kalau dari secara keseluruhan sebenarnya dari bangunan yang seperti ini, tingkat tinggi seperti ini, yang tersusah itu di fase apa sih Bu Anila sebenarnya yang paling menantang bagi seluruh tim? Jadi sebenarnya sih untuk penyatuan segala keahlian ya Pak Firman ya. Ya. Karena kita mega project kadang-kadang dan kita mulainya itu sebenarnya kalau dari lulus TPAK 2010 kita start project di tahun 2014. Jadi untuk basementnya sendiri kita sudah takes time hampir 1,5 tahun. Nah karena project ini lama, akhirnya ada banyak perubahan yang terjadi di dalam fungsi bangunan tersebut. Jadi satu karena terkait perda baru sebenarnya, jadi ada beberapa fire life safety system yang harus kita terapkan. Seperti tadi saya bicara bahwa kita harus menambah 1 lift kebakaran. Yang kedua adalah kemajuan teknologi, Pak. Jadi sekarang ini kan teknologi udah makin kencang-kencangnya, apalagi teknologi yang berhubungan dengan mechanical electrical. Jadi yang dulunya kita rencanakan sistem AC-nya A dan B, sekarang jadi F dan G gitu. That's why makanya kita harus aware gitu. Kalau segala macam perubahan ini kita absorb ke bangunan kita yang ada. Karena kadang-kadang kita bikin ruang AHU ternyata sekarang sudah nggak pakai AHU lagi, sistem chillernya lain, seperti itu sih Pak Firman. Oke. Ya, jadi ada beberapa shaft yang dulunya cuma kecil, 60 meter persegi, sekarang jadi besar sekali ya, gitulah Pak. Oke. Ya, mungkin kembali lagi ada pertanyaan di kolom chat dari Romi Arkan dari Tanjung Pura, Pontianak. Pertama, pertanyaannya adalah tinggi maksimum skyscraper itu kan bagaimana cara menentukannya jika harus disesuaikan dengan luas airspace yang ada. Kemudian kedua, apakah fire lift dengan lift biasa ada perbedaannya, terutama dari spesifikasinya mungkin, atau peletakannya mungkin? Gimana? Okay. Jadi kalau untuk ketinggian sendiri, Pak, dulu itu Tamrina diizinkan sampai dengan tinggi 300 meter di TPAK pertama. Jadi kita kunci tinggi kita hanyalah sampai batas 70 lantai. Tetapi ya karena rumput tetangga kadang-kadang lebih hijau ya Pak Firman ya. Ada yang bikin rencana 77 lantai, akhirnya kita minta izin lagi ke Pemda dan juga Lanut dalam hal ini ya, lalu lintas udara. Dan pada tahun 2010 KKOP di tengah Jakarta belum dilepas, jadi masih di log 300. Tetapi setelah 2015 KKOP Jakarta itu naik, jadi kita minta izin lagi apakah bisa dinaikkan. Jadi sekarang Tamrin 9 kalau tadi lihat di 3D-nya, ini saya bisa share lagi. Kita punya menara Pak sekarang. Yang paling atas ini yang kayak antena. Jadi sebenarnya kita sudah tidak secara struktur
kita sudah tidak bisa menambah lantai yang besar lagi. Tetapi kalau kita nggak nambah tinggi lagi, ya secara developer kita mungkin akan lebih pendek dibandingin skyscraper yang lainnya. Akhirnya kita tambahkan menara anjungan ya. Jadi observatory deck 5 lapis. Jadi total ketinggiannya itu sekarang 382. Untuk ketinggian ini ya kita ngurus di Lanut Pak ya, untuk kebatasan KKOP. Setahu saya sih di Jakarta terakhir yang paling tinggi diberikan ya 385 ini Pak. Tetapi nggak cuma ke kita, setahu saya ada 3 developer lain yang memang dikasih sebatas itu juga. Terus tadi yang kedua selain KKOP apa ya Pak Firman ya? Terkait dengan fire lift dengan lift yang biasa itu bedanya apa? Sistemnya Pak. Jadi untuk semua sistem fire lift-nya itu memiliki sistem kompartementasi. Kalau kita lihat di denahnya ini, jadi di antara dinding di antara satu fire lift dengan lift yang lainnya itu harus solid. Sistemnya seperti itu. Dan untuk pintu-pintunya sendiri dia memiliki seal khusus seingat saya Pak ya. Jadi memang dan sistem lift tersebut lain. Jadi mereka fire lift ini connect ke sistem building automation system yang ada di bawahnya. Jadi pada saat terjadi kebakaran, hanya fire lift ini yang bisa digunakan oleh petugas damkar untuk naik, dan lift yang lainnya itu pasti akan langsung turun ke lantai dasar dan evakuasi. Seperti itu, Pak. Oke. Ini juga Pak, kita lulus TPAK itu mereka Pemda belum memiliki dimensi fire lift. Jadi fire lift sekarang kita bentuknya masih agak square, sedangkan kalau untuk perda yang baru, fire lift sekarang itu bentuknya lebih memanjang ya. Jadi 2,2 kali 1,6, sedangkan kita masih pakai yang square. Jadi seperti itu. Tapi karena SAF-nya udah jadi, ya mau gimana lagi. Asal masih muat sistem pemadamnya masuk, kita masih diperbolehkan. Oke. Jadi Halo, apakah bisa kedengaran suara saya? Bisa kedengaran? Apa bisa diulang lagi sepertinya tadi? Ya. Kedengaran? Ya. Oke, sebentar Bu ya. Tadi kayaknya lost connection. Saya coba connect lagi sebentar. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari Mas Jeremy dari Universitas Tarumanegara yang hendak bertanya apakah dalam pembangunan gedung T9 ini memungkinkan menggunakan base isolation pada pondasinya. Base insulation pada pondasi. Mohon maaf Pak, saya tidak tahu untuk hal ini. Jadi mungkin lebih kepada struktur ya. Mungkin ini PR saya akan saya jawab. Saya akan koordinasi dengan tim struktur kami. Saya akan jawab ke Pak Firman untuk diteruskan kepada Pak Jeremy. Oke, ya. Jadi mungkin untuk beberapa hal yang sangat teknis, mungkin sebagai arsitek kita hanya tahu basicnya ya, Bu ya. Jadi kalau untuk lebih detail, mungkin nanti bisa bertanya rekan yang sipil atau mungkin yang dari konstruksi. Oke, tapi nggak apa-apa. Tadi Bu Anila sudah nanti akan membuat titipan pertanyaan, jawabannya. Mungkin kami bisa sampaikan juga pada saat nanti email isi sertifikat dan sebagainya. Oke, mungkin kita lanjut aja dulu ya, Bu Anila ya, ke chat berikutnya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sementara ini tadi terakhir dari Mas Jeremy di Tarumanegara. Berikutnya ini ada Bu Reti Puspasari, alumni dari Brawijaya, yang saat ini sedang menangani proyek high-rise di Pejaten, Jaksel, apartemen Fasaka Soltera. Jadi mohon izin bertanya untuk gedung setinggi 70 meter.
70 lantai tersebut, bagaimana pertimbangan dalam pemilihan material fasad? Karena dari segi estetika, ketahanan terhadap cuaca dan angin, serta tantangan dalam keamanan, metode pemasangan seperti apa yang terutama pada lantai-lantai yang paling atas. Nah, seperti itu. Kira-kira ada pengalaman nggak, Bu Anila? Iya, untuk sistem fasad sendiri, Bu, untuk ini memang kita sangat hati-hati sendiri. Kita ada konsultan fasad, yaitu Menhart Singapura, dan juga untuk dampak terhadap fasad, yaitu angin, itu juga kita dihitung khusus oleh satu tim penghitung angin, yaitu RWDI, untuk singkatannya saya lupa Pak, tapi itu di Inggris. Jadi memang sudah dihitung cukup akurat. Sistem yang ada di atas podium, jadi kalau kita bisa katakan lantai 4 ke atas, kita menggunakan unitized system, Pak. Jadi memang kita nggak mau beresiko kalau stick system akan tidak cukup kuat dan akan lebih lama pemasangan di lapangan. Jadi kita semua menggunakan unitized system. Untuk area yang lobby memang sistemnya ada beberapa sistem, banyak sistem yang kita gunakan di lobby karena itu masih di lantai yang bawah. Jadi kita ada stick system biasa dan juga ada yang menggunakan spider fitting. Seperti itu. Untuk kaca yang kita pergunakan semua menggunakan triple glass karena untuk tower 1 ini kita memang menuju ke green rated platinum, Pak Firman. Oke. Jadi secara estetika bangunannya itu solid terhadap cuaca karena sudah triple glass. Jadi di dalamnya itu sekarang kalau kita ke proyek walaupun di luarnya panas dan di dalamnya masih dalam keadaan proyek nggak pakai AC, kita adem Pak suasananya di dalam. Jadi sih penggunaan AC-nya pasti tidak boros. Ya. Oke. Jadi ini memang rencana ke depan mau disertifikasi sebagai green building juga ya, Bu Anila ya, high rise yang green building ya berarti ya? Iya, iya betul Pak. Untuk office tower-nya, ya kita menuju ke sana. Mungkin kalau Bu Anila tahu, kira-kira untuk suatu bangunan bertingkat tinggi seperti ini, aspek apa sih yang paling tinggi penilaian untuk dinyatakan sebagai green tuh? Apakah dari tadi AC dan sebagainya atau apanya nih kurang lebih? Iya Pak, memang paling tinggi adalah sistem mechanical electrical. Jadi sebagaimana kita sebanyak mungkin kita bisa menghemat energi. Yang pertama pencahayaan, kedua yang paling boros itu memang AC. Jadi memang titik tertingginya itu ya sistem penghawaan udara Pak. Kalau lampu untuk menurunkan energi kan sekarang lampu LED sudah banyak ya Pak ya. Tapi kalau sistem AC memang 2-3 tahun ini teknologi untuk AC banyak sekali perubahan. Nah, itu yang termasuk salah satu major changes di Project Tamrin 9 ini. Oke. Karena sebelumnya 10 tahun yang lalu sepertinya semua orang pakai VRV ya Pak ya. Ternyata sekarang sistem chill water itu sudah lebih efisien daripada VRV, akhirnya kita ada perubahan seperti itu. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya Bu ya, green building platinum ya. Iya, amin. Incerannya. Oke. Mungkin sedikit lagi, lanjut lagi ya. Ini Mas Romi Arkan sebenarnya tadi juga nanya lagi ya, terkait yang dari Tanjung Pura. Gedung-gedung ini kan di setiap section tuh ada beda peruntukannya. Ada yang buat kantor, amphitheater, dan sebagainya. Apakah ada perbedaan dimensi struktur balok kolom plat lantai di bagian-bagian tersebut, dan apakah itu mempengaruhi dari desain arsitekturnya? Kira-kira. Iya Pak, beda-beda sekali Pak. Jadi kebetulan untuk yang amphitheater dan untuk sports hall itu kita memang spesifik ya. Kalau untuk office struktur itu live load 400 ya kalau nggak salah ya. Kalau yang mengerti struktur 400 kilo. Untuk beberapa area kita sampai 1 ton Pak per meter persegi. Otomatis sistem struktur yang berada di area-area tersebut berbeda. Balok-balok yang ada memang sudah luar biasa besar-besar dan lebar-lebar gitu. Karena kan kalau dari arsitek pasti maunya makin tinggi, tapi yang tipis-tipis aja gitu. Ya itulah makanya kita harus, di proyek kita harus koordinasi dengan ME dan juga struktur ya untuk hal itu. Jadi karena apalagi sekarang pandemi ya Pak, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, jadi beberapa fungsi kita sendiri ada yang di hold. Kayak seperti hall, kayaknya nggak mungkin ada konser sampai 3-4 tahun lagi ya. Jadi kemungkinan kita
sedang memikirkan fungsi yang lain yang bisa diletakkan di sana, Pak. Oke. Oke, baik. Tadi sudah dijawab ya dari Mas Romi Arkan. Yang berikutnya ini ada dari Erik Denhas, mahasiswa Trend Abing juga. Selain persoalan tentang perlunya 50% area ventilasi pada fasad gedung tadi ya, apakah ada juga elemen desain atau komposisi area atau ruang di site-nya Tamrinan yang kontra terhadap kebijakan saat ini? Jadi mungkin ada nggak sih yang sudah dirancang tapi ternyata peraturannya juga belum diupdate atau dan sebagainya di luar yang tadi Bu Anila ceritakan? Sepertinya terkait dengan fire life safety, Pak. Jadi kalau tadi refuge floor ya, 50% kondisinya adalah orang kalau ada bukan 50% itu masuk angin, Pak. Dan perda yang bicara sekarang di DKI adalah naturally ventilation, bukan mekanik. Jadi ini mungkin saya akan memberikan masukan bahwa untuk beberapa ketinggian sebaiknya ada kombinasi ventilasi natural dan juga mekanik. Untuk kedua, terkait yang bukannya mengganjal ya, tetapi belum fokus. Jadi karena investor untuk proyek Tamrinan itu ada beberapa hotel yang base-nya tidak di Indonesia, jadi ada beberapa investor yang minta acuan perdanya tidak hanya perda di DKI, tetapi juga NFPA untuk keselamatan dan juga British Standard, Pak. Nah, jadi kita dari tiga perda tersebut, British Standard dan American Standard, itu bisa kita lihat bahwa sistem fire life safety kita itu untuk bangunan tinggi masih kurang. Jadi kalau perdanya sekarang bahwa refuge floor itu saf kebakaran, bukan refuge floor, tetapi saf kebakaran, isinya adalah satu lift, satu tangga, dan satu fire vestibule. Bisa dilihat bahwa di Ground Zero New York sekarang, di site-nya WTC yang baru, itu pemerintah substate-nya di New York sudah menyatakan bahwa untuk bangunan tall building, semua lift-nya harus fire safety. Jadi lift harus bisa digunakan untuk evakuasi kebakaran. Jadi tidak hanya lift yang ada di saat kebakaran, tetapi semua lift harus bisa menurunkan orang dalam batas waktu. Jadi misalnya dalam setengah jam mereka harus bisa evakuasi pakai lift. Jadi lift, walaupun lift passenger, bukan lift kebakaran, bukan lift yang di luar tangga darurat, tetap harus bisa menurunkan orang. Seperti itu Pak Firman. Jadi mungkin karena belum ada bangunan di atas 60 lantai ya di Jakarta sekarang, jadi itu belum diterapkan. Tapi sebaiknya Pemda juga menganalisa beberapa kasus di luar untuk diterapkan di sini. Oke. Baik, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan tadi dari Erik. Selanjutnya dari Pak Satria Oktavitrianta. Ini selain arsitek in-house, apakah ada arsitek lokal? Jika ada, untuk pekerjaan koordinasi dilakukan oleh arsitek in-house atau yang lokal? Atau apakah ada batasan skop pekerjaan, lingkupnya ya, antara in-house, lokal, ya? Seperti apa, Bu Anila kira-kira? Untuk Tower 1 ada arsitek lokalnya Pak, yaitu Paramita Abhidharma PAI ya Pak ya. Mereka sudah bekerja untuk proyek Tamrinan ini semenjak tahun 2010. Tetapi ya mungkin kalau teman-teman di konsultan pada tahu ya kalau ngerjain proyek nggak habis-habis tuh kayaknya capek banget ya. Terus akhirnya, dan karena banyak major changes, akhirnya fokus in-house yang mengerjakan itu start dari tahun 2018 Pak. Seperti itu. Kalau untuk fase 2-nya kita masih dengan Airmas Pak. Fase 1-nya sudah full in-house sekarang. Iya. Terus kalau peran dari Confederation Fox KPF gimana Bu Anila? Di fase yang mana mereka? Confederation Fox KPF itu mendesain master plan dan juga fasad Pak. Oh, oke. Okay. Ya, jadi untuk fasad, konsep luar bangunan dan secara master plan itu masih kita kembalikan ke KPF semua. Jadi seperti tadi saya bicara ada perubahan-perubahan di fasad terkait exhaust area, intake area, posisi toilet, itu kita masih kembali ke Confederation Fox semua.
Dan juga penambahan menara yang ada di atas itu juga masih KPF. Oke. Jadi memang koordinasinya banyak ya, Bu Nila ya, dengan berbanyak pihak ya. Iya, Pak. Untuk arsitek aja dengan banyak pihak, apalagi dengan bidang yang lain. Iya, Oke, betul. lanjut. Ya, dari Pak Arman Said ya, izin bertanya, Tamrin kan terletak pada saat yang cenderung masuk ke dalam, agak jauh dari jalan utama. Bagaimana menyiasati akses dan sirkulasi? Apakah akses dibuat integrate dengan UOB Plaza atau memanfaatkan jalan Kota Bumi sebagai akses utama? Mengingat jalan Batu Raja sering ramai dan juga banyak pedagang kaki lima. Wah, Pak Arman nih kayaknya kenal banget nih Bu Anila dengan lokasi ini. Iya, betul sekali Pak. Di Kota Bumi dan Batu Raja itu ramai sekali dengan penjualan kaki lima. Sebenarnya kan kalau kita memiliki massive development, seharusnya kita memiliki kewajiban memasukkan pedagang kaki lima itu ke dalam proyek kita. Untuk di gedung Yobi sendiri sebenarnya sudah ada Pak kawasan pedagang. Kita sebutnya tenda biru karena kita pakai atapnya biru. Tetapi tetap aja selalu ada yang nambah di luarnya. Jadi kemungkinan pedagang kaki lima akan kita masukkan ke dalam kantin lokal kita. Hopefully nggak ada yang nambah lagi di pinggir jalan. Untuk public area Pak, jadi kalau ada yang tahu dulu kalau UOB itu punya jembatan langsung ke stasiun busway ya. Sebenarnya sih maunya tetap ada koneksi. Sekarang kita sedang menjajaki bukannya bridge ya Pak ya, tapi dari stasiun MRT langsung masuk ke dalam basementnya UOB. Jadi di basement itu Pak, di basement 1 semuanya terinterkoneksi. Jadi di basement 1 itu bisa turun lewat UOB, terus nanti nembusnya ke basementnya Tower 1 dan basementnya Podium Retail. Jadi orang yang turun naik bis ataupun naik kereta bisa langsung masuk ke basement, terus nggak kehujanan dan nggak kepanasan, sudah di bawah terus. Harapannya sih begitu. Jadi jalan di luar ya udah fokus sama mobil saja Pak untuk in dan out-nya. Ada kendala nggak Bu Anila terkait dengan istilahnya analisa lalu lintas dengan DKI, misalnya dengan ada penambahan sekian banyak tower lantai gitu ya? Iya, memang Pak. Iya, kita sudah melakukan kajian beberapa tahun ini sebenarnya Pak. Dari zaman busway, start dari tahun 2005 sampai sekarang kita membuat kajian. Sebenarnya busway itu sudah membantu sistem sirkulasi kita berkurang 20%. Dengan adanya MRT itu sudah berkurang jauh. Bisa dilihat kalau kita ke UB sekarang basement 3-nya tuh agak kosong Pak. Karena orang tendensi untuk memakai public transportasi sudah lebih banyak gitu. Saya sendiri juga pengguna public transportasi, jadi sudah cukup enak. Untuk analisa dampak lalinnya sudah dikaji juga. Memang makanya kalau tadi kita lihat di site plan, kalau bisa saya share lagi. Ini area Batu Raja itu fokus untuk masuk ke belakang. Jadi untuk area yang office, jadi fokusnya ada di atas. Untuk area residensial fokusnya ada di bawah. Jadi kita sudah membagi kemacetan gitu loh Pak ya. Udah gitu tracknya mobil ngider-ngider di dalam cukup panjang. Jadi hopefully orangnya sudah agak antrinya sudah di dalam, begitu keluar mereka sudah tidak ada antrian yang mengakibatkan kepada kemacetan kota. Oke. Ya, baik. Mudah-mudahan cukup menjelaskan dari pertanyaan tadi ya. Oke, saya lanjut. Sementara ini masih ada beberapa pertanyaan. Kita masih ada waktu sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya, Bu Anila ya. Lanjut aja dulu ya. Oke, tadi pertanyaan terkait ini dari Irfan Koi Rifai, juga mahasiswa dari Abeng. Sepertinya sudah sempat terjawab tadi ya, terkait dengan pemasangan fasad Tamrin 9. Apakah setiap level berbeda? Tadi sudah sempat dijelaskan ya, Bu ya? Iya, sudah sempat. Ya, sudah ya. Tadi mungkin bisa melihat dari tadi tanggapan dari Bu Anil yang sebelumnya. Nah, ini mungkin yang dari Bu Desi Riana. Ini terkait apakah perancangan Tamrinan ini sudah melibatkan BIM di dalamnya, dan apakah juga perhitungan atau pertimbangan gempa juga sudah menjadi
hal yang digunakan lah seperti itu. Iya Pak, kalau untuk BIM itu sekarang pada saat perencanaan kita belum menggunakan BIM, tetapi untuk perhitungan green building kita ada satu konsultan BIM Pak di Singapura. Nah, kita hire mereka untuk menyelesaikan segala BIM untuk green building. Kalau untuk kalau untuk BIM secara proyek dan yang itu sih cukup baik untuk koordinasi ya Pak ya, karena beberapa ME pipanya terbang-terbang gitu, strukturnya tebel-tebel, jadi ya kalau di BIM kelihatan semua. Itu sih Pak. Oke, iya. Oke, baik. Oke, udah ya. Lanjut lagi mungkin ya ke pertanyaan berikut. Selamat siang Bu, ini dari Pak Muhammad Akmal dari PT PP ya. Jadi ingin bertanya terkait radius safety saat terjadi bencana dari T9. Apakah tiap lantainya memiliki perbedaan? Dan lokasi teraman saat terjadi bencana itu di mana kira-kira? Radius safety dari bencana. Secara radius sih kita tidak ada, masih masuk ya Pak ya. Sesuai dengan jarak-jarak pipa tegak antar tangga kebakaran masih oke. Untuk lokasi teraman pada saat bencana pada T9. Untuk gempa Pak, untuk gempa posisi teraman adalah di dalam core bangunan. Karena itu adalah posisi yang paling kuat. Tetapi untuk pada saat kebakaran ya kita harus turun ke bawah semuanya. Seperti itu Pak. Ya makanya tadi kita punya 3 refuge floor. Apabila harus istirahat, kita berhenti di refuge floor, baru turun lagi ke bawah. Iya, makanya perancangan untuk skala seperti ini memang keselamatan kayaknya faktor yang paling atas ya, Bu Anila ya, posisinya betul, ya. Makanya tadi saya presentasinya pakai dimulai dari Iya. Ya. Oke, ini ada dari Pak Didik Yulianto untuk desain metode struktur konstruksi apa yang baru dalam pembangunan T9 ini. Untuk gedung tinggi 70 lantai, apakah setiap kolong kalau makin ke atas itu apakah sama atau tetap berbeda-beda? Mutu betonnya, apakah yang seperti apa? Mungkin ini lebih ke sipil ya, tapi monggo Bu Anila kalau memang ada jawaban terhadap pertanyaan ini. Dimensi kolom semakin ke atas pasti semakin mengecil Pak. Dan ada beberapa kolom yang di atas juga sudah hilang. Karena kan di atas kita jadi hotel ya, jadi beberapa di lantai 55 itu begitu di refuge, staff hotel adalah 56. Jadi ada slanting kolom dari lantai 53 sampai 56, begitu di atas posisinya sudah berubah. Nah terus kalau untuk kolom dan plat lantai, mutunya disesuaikan dengan fungsi masing-masing Pak. Kalau hotel sih masih sama ya dengan hunian, tapi kalau untuk dimensi-dimensi ya semakin ke atas sudah semakin kecil semua Pak. Untuk beton sih setahu saya sama Pak ya. Kita sih sangat mengunci mutu beton yang digunakan. Jadi oleh karena itu proyek Tamrinan punya batching plan sendiri Pak, karena kita tes rutin supaya mutu beton yang keluar itu selalu konsisten gitu. Oke, baik. Tadi sudah berarti ya yang dari Pak Didik Yulianto. Jadi ini bervariasi memangnya, ada yang nanya arsitektur, ada yang nanya sipil ya. Jadi memang cukup banyak ininya. Dan ini yang berikutnya dari Pak Adi ya, dari PT Lana Harita Indonesia. Ini mungkin terkait dengan software yang digunakan dalam perencanaan T9. Mungkin ada sesuatu yang spesifik Bu Anila untuk perancangan gedung seperti ini? Tidak ada sih Pak, standar semua software. Tapi mungkin beberapa konsultan kita pakai yang spesifik ya. Yang kita juga nggak tahu itu apa untuk menghitung gempa dan juga fasad. Oke. Iya. Berarti memang secara umum masih menggunakan software yang memang umum digunakan. Iya. Oke. Mungkin berikutnya ini terkait dari Pak Izwan Arik Nursandi ya.
apakah terdapat referensi utama atau patokan gedung yang tinggi yang digunakan saat membangun T9 ini? Jadi mungkin referensi seperti apa sih ini mau dibangun, ada nggak Bu Anila di awal? Referensi fungsi ya Pak ya. Ya mungkin fungsi atau bentuk Kita juga selalu mungkin. melihat referensi fungsi itu. Jadi sebenarnya kalau untuk fungsi dan konsep bangunan itu ada satu di Tokyo Pak, namanya bukan di Tokyo, di Jepang, namanya Namba Park. Jadi di situ ada satu kompleks nah itu sebenarnya arahannya pinginnya seperti itu Pak. That's why kita punya Green Plaza yang tadi yang ada stepping garden-nya. Mungkin saya bisa tampilkan lagi ya. Terus kalau gedung lain yang kita jadikan referensi juga adalah ini tadi, makanya kita punya banyak taman. Referensi lain itu adalah Marina Bay Financial Center, Pak. Referensi selanjutnya ada WTC 3 New York. Itu yang paling sering sekali kita secara internal bahas untuk cek WTC 3 New York itu punya apa saja. Termasuk secara komposisi lift bank yang ada di Project Tamrinan sekarang itu agak mirip dengan WTC 3 itu, Pak. Oke, baik. Jadi tadi ada ya, berarti referensi memang pasti ada ya yang dijadikan acuan untuk mengembangkan proyek yang sedang ditangani. Iya. Kemudian tadi terakhir Pak Izwan ya, mungkin ini ada Pak Yusuf. Seperti apa sistem evakuasi keadaan darurat dan assembly point? Apakah di sistem khusus? Tadi sebenarnya juga sudah sempat terbahas ya, Bu Anila ya. Refugee floor ya, posisi-posisinya seperti apa. Mungkin ada beberapa mahasiswa juga mungkin yang mungkin belum terlalu familiar apa sih refugee floor itu, Bu Anila? Refugee floor itu adalah area yang digunakan, jadi sebenarnya bahasa Indonesianya adalah area berhimpun sementara. Itu digunakan untuk pada saat evakuasi, karena ini 70 lantai sepertinya sulit sekali ya kalau kita pada saat kebakaran harus turun dari lantai 70 sampai dengan ground floor itu. Akhirnya kebijakan Pemda adalah membuat sebuah refuge floor setiap kelipatan 16. Sebelum tahun 2015 kelipatannya itu 20, tapi sekarang jadi 16. Nah, itulah yang kenapa kita selalu ada si refuge floor itu, intinya adalah untuk istirahat gitu. Tetapi dari sisi developer, refuge floor itu kan tidak boleh digunakan untuk fungsi, jadi tidak boleh jadi office, tetapi boleh digunakan karena itu tidak berfungsi, tetapi supaya refuge floor itu ada yang menjaga, jadi kadang-kadang kita ngomong ke Pemda, Pak ini refuge floor kita jadikan musola ya Pak, atau untuk area library, atau ada area taman di dalam refuge floor yang tidak memakai fixed furniture, nah itu masih diperbolehkan oleh Pemda. Jadi sebenarnya refuge floor itu apabila tidak terjadi kebakaran bisa digunakan untuk area apa ya Pak ya, outdoor untuk istirahat lah Pak. Gitu. Oke. Jadi biar ada yang ngurusin juga tuh dipakai. Iya, jadi harus ada fungsi yang terjadi juga ya Bu ya di situ ya, tidak semata-mata ya, kosong gitu ya, betul. Oke, ini juga ada sedikit masukan dari Pak Sunarji Yusuf. Nggak ada yang ngurus Pak. Betul. Iya, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikut ataupun pernyataan ya. Selain pertanyaan juga ada pernyataan di sini bahwa terkait pertanyaan sebelumnya yang fondasi based installation,
karena fundamental period struktur sudah panjang, tapi yang baik adalah outrigger dan belt truss. Nah, ini mungkin teknis sekali ya, yang lebih mengerti ini mungkin rekan-rekan yang di bidang konstruksi dan sipil. Jadi mungkin sini sudah membantu menjawab ya tadi Pak Sunardi Yusuf. Nah, tapi beliau juga mungkin ingin... Ada Pak outrigger. Ya, betul. Ada outrigger dan belt truss di lantai 35 dan 55, Pak. Betul sekali, Pak. Tapi mungkin kalau menjelaskan secara detail saya tidak bisa. Ya, oke. Nah, mungkin sekaligus Pak Sunardi juga sempat juga ingin bertanya terkait helipad di roof untuk kebutuhan evakuasi. Ini ada nggak, Bu? Kebetulan di tower 1 tidak ada helipad, tetapi di lantai di tower 2 ada helipad, Pak. Iya, karena tower 1 kita fungsinya roof-nya mau jadi observatory deck. Oh, tower 2-nya lebih rendah ya dibanding tower 1 ya, Bu ya? Tower 2-nya, iya betul, tower 2 lebih rendah. Oke. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Andika. Ini dalam waktu proyek yang sangat panjang, mungkin ada perubahan lifestyle ya dari tahun ke tahun, apalagi adanya pandemi seperti ini. Apakah secara bisnis plan develop mempengaruhi perencanaan awal atau tidak? Atau banyak perubahan dari segi tata ruang dan fungsinya mungkin? Untuk beberapa area yang bukan office, Pak, ya perubahan itu sangat, kalau menurut saya sangat major. Kalau office itu kan kita kan jualan strata title ya, jadi memang sudah ada pembelinya dan memang harus diselesaikan. Untuk beberapa area yang bukan office, terutama di podium retail dan juga di area hotel, apalagi di saat pandemi seperti ini, ya perubahan sangat drastis, Pak, yang seperti tadi kalau kita lihat gambar, kita punya music hall. Sedangkan kita tahu dari pandemi ini mungkin music hall itu baru bisa dibuka paling cepat 5 tahun lagi. Jadi kita harus putar otak, Pak, ini mau diapain lagi gitu. Sekarang tendensi switch fungsi menjadi sports hall seperti itu. Tapi ini masih dalam kajian. Itu perubahan yang cukup signifikan. Terus untuk yang kedua, retail area kita saat ini di awal memang kita tidak seperti mall, tetapi hanya sebagai support area untuk support retail untuk pengguna yang ada di sekitarnya. Jadi pengguna office, hotel, dan juga residensial. Jadi mungkin arahnya seperti Citos, Pak Firman. Tapi atau yang baru itu seperti Asta ya. Lebih banyak makanan gitu. Jadi kalau ibu-ibu orang lama gitu, ini mau apa sih, aku nggak ada toko bajunya gitu ya. Tapi memang konsep retail kita seperti itu. Terus fungsi yang berubah lagi adalah fungsi observatory deck. Jadi kalau dilihat di 3D ini, di tower 1 yang paling atas, dulu kita tidak punya observatory deck yang seperti ini. Tapi kita membutuhkan membutuhkan area itu. Jadi beberapa kota besar sudah punya seperti di Malaysia, Singapura, Melbourne, dan juga Sydney punya observatory deck. Makanya kayaknya kita harus punya observatory deck di Jakarta. That's why makanya si helipadnya adanya di tower 2, Pak. Karena kita udah nggak bisa pasang lagi di sini. Ini buat orang saja fungsinya. Gitu. Oke. Oh, ini jadi ini. Iya. Ini desain render finalnya ya, Bu. Jadi emang nanti kurang lebih tampilannya seperti ini, Tamrin 9 itu. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan. Tadi ada beberapa pertanyaan dari para peserta yang mungkin sudah terjawab sebelumnya ya, seperti dari Alfi. Ini tentang konsep ya terkait dengan konsep green building ini sudah dijawab tadi. Begitu juga yang dari Pak Reza, alumni Diponegoro, terkait dengan desain yang berubah pada saat pandemi COVID, tadi juga sudah dijelaskan ya, ada beberapa perubahan, penyesuaian. Sama dari Naufal juga terkait dengan BIM, sudah sempat ditanyakan. Jadi ini sebenarnya dari yang pertanyaan ini sudah ada
Satu lagi pertanyaan dari YouTube, Bu Anila mungkin ya, sembari ini ada juga di YouTube, kita juga ada live streaming, ada juga yang menitip pertanyaan di kolom chat YouTube. Izin bertanya, bagaimana pemilihan material, terutama untuk eksterior dan interior bangunan agar lebih modern? Nah, ini ada nggak pertimbangan dulu di awal, atau emang sempat ada perubahan-perubahan konsep nggak dari awal tuh, Bu Nila, dari awal mengikuti terkait fasad dan apa yang akhirnya ternyata berkembang, akhirnya diganti atau dirubah gitu? Kalau fasad itu sebenarnya kalau dari KPF sendiri, Pak, mereka kalau dilihat di sini apa ya, mereka supply-nya di Indonesia, jadi kita pakai beberapa material yang lain juga karena kita mau di green rated, jadi kita menggunakan kayu buatan asli ya Pak ya. Jadi ini kalau kita lihat ceiling, kita sudah bikin sampel di sini, ini ada wood, jadi sama yang bisa digunakan untuk bahan pakainya travertin yang ada garisnya silver seperti itu Pak. Oke. Kalau Iya. untuk fasad bangunan kaca, memang dari owner senangnya warnanya seperti itu Pak. Jadi ini warnanya sama UOB, nah, ya kita pakai triple glass system. Jadi kalau fasad sih nggak ada perubahan. Oke, ya. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan ya, berarti pertanyaan yang tadi. Ini masih ada sambungan lagi, susulan pertanyaan dari Mas Reza Perlawanan. Kenapa tidak digunakan suatu jembatan penghubung antar kedua tower? Karena kan juga tingginya cukup tinggi, kenapa nggak di-connect? Mungkin kayak Petronas atau apa gitu. Tahu ada yang nanya, ntar dia tambahin Pak, pusing saya Pak. Enggak sih Pak, jadi memang fungsinya dua-duanya dipisah Pak. Connection-nya ya cuman di atasnya podium. Ya, oke. Tadi agak terputus-putus, maaf Bu Anila, jadi mungkin saya agak tidak sempat follow up dari jawabannya. Ya. Tapi kalau intinya tadi gimana? Ya kalau untuk connection tower kita tidak bikin Pak untuk antar connection karena memang konsepnya tidak seperti itu. Oke. Ya. Oke, tadi ini juga pertanyaan terkait dengan dilatasi. Saya rasa tadi juga sudah sempat dijawab di awal-awal ya, dilatasi dari 3 bangunan ini memang ada perbedaan sesuai dengan ketinggian tadi di awal dari Mas Hendra Hadi ya, seperti itu. Silakan mungkin kalau masih ada yang bertanya, masih ada sedikit waktu lagi. Kalau memang masih ada pertanyaan susulan ya, saya coba di YouTube juga tadi, sementara ini baru ada satu itu. Oke. Tapi kalau mungkin saya boleh bertanya, Bu Anila, selain Tamrin 9 ini sebelumnya apakah memang Bu Anila sempat terlibat di bangunan yang sifatnya high rise juga sebelumnya? Terakhir sebelum Tamrin 9 itu adalah Menara Sentraya Pak di Blok M sebelahnya. Iya, Pasaraya. Pasaraya, ya. Itu berapa lantai Bu kalau itu? Iya, betul. Menara Sentraya 32 lantai. Oh, 32. Satu lagi setelah Sentraya, tetapi bangunannya belum dibangun Pak. Itu adalah Icon Tower di belakang Cis Plaza. Tapi dia baru bikin basementnya saja. Ada perbedaan mendasar nggak ketika bangunan itu dirancang 30 lantai dan ketika dia harus sampai yang kayak sekarang Tamrin 9 70 lebih ya, Bu ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul. Perbedaan mendasar sih sebenarnya Pak sangat jauh ya, karena pada saat
32 lantai itu saya cuma punya refuge floor 1, sistem komposisi core-nya juga tidak sepadat di Tamrin 9. Jadi kalau Tamrin 9 sendiri, coba ini saya buka presentasinya dulu. Tadi saya lupa bilang, karena kita tidak punya sky lobby dan lift-nya juga dihitung dengan kapasitas yang sudah maksimum. Jadi kalau kita lihat di sini, Tamrin 9 Tower 1 di ground floor ada 32 lift. Itu jadi kalau kita lihat, waduh ini core isinya lift semua gitu. Nah ini yang sangat membedakan sistem vertical circulation Pak. Dari semakin tinggi bangunan tersebut, yang semakin membedakan dengan bangunan lain adalah sistem vertical transportation yang ada. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini kita punya 5 lift bank, low zone, mid zone, high zone, penthouse, dan juga hotel. Semuanya dari ground floor. Ini yang lumayan bikin pusing Pak sebenarnya. Dan membedakan dengan bangunan yang di bawah 40 lantai. Oke. Untuk liftnya sendiri berarti juga punya kecepatan khusus yang harus dicapai untuk Tamrin 9 ini, Bu? Iya betul Pak. Jadi kalau saya pengalaman pribadi apa ya, kalau untuk Pasaraya dan beberapa proyek 30 lantai yang lainnya, kita speednya itu paling cuma 3 atau 3,5 meter per second. Kalau untuk lift di Tamrin 9 itu kita kecepatannya 7 sampai 8 meter per second. Ini adalah lift pertama Pak dari Schindler yang digunakan di Indonesia dengan kecepatan seperti itu untuk lift observatory deck. Jadi nanti kalau kita masuk di ground floor, kita ke observatory deck itu perlu waktu hanya 1 menit. Hopefully ya Pak ya, nggak macet di jalan. Jadi sampai 70. Efek perancangan dari spek lift yang berbeda itu apakah ruangnya jadi lebih besar atau seperti apa? Atau sama saja sebenarnya dengan lift-lift yang lain? Lift bank-nya karena lebih tinggi, jadi toleransinya harus lebih besar Pak Firman. Jadi misalnya kalau dulu mereka hanya toleransi core 5 cm, mereka sekarang minta toleransi core yang lebih tinggi. Karena kan agak sulit ya memantau kontraktor bisa lurus dari lantai dasar sampai dengan lantai 70 gitu. Jadi mereka harus ada toleransi untuk bikin framing yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Ya semaksimal mungkin sih kita pepet-pepet Pak. Cuman ya PR yang mengerjakan di lapangannya memang lebih tinggi gitu Pak. Oke. Ya pastinya ya. Dengan teknologi baru tentu banyak penyesuaian. Iya. Kalau sekarang berarti kondisinya seperti apa nih dari segi konstruksi Bu Anila? Apakah memang sudah dalam proses penyelesaian atau seperti apa target untuk full operational? Oh, penyelesaian dalam Pak. Jadi sebenarnya secara bangunan, secara struktur kita sudah topping off kalau nggak salah di bulan Oktober tahun lalu 2020. Tetapi untuk fasad office kita sudah selesai 100%. Jadi sudah tinggal fasad yang hotelnya saja. Kalau untuk yang dikerjakan sekarang lebih kepada area dalam, Pak. Jadi interior fitting. Ya, jadi kita finish untuk toilet dan juga lobby. Nah ini current Pak. Ini saya ambil foto seminggu yang lalu. Jadi office-nya itu sampai di bawah ini. Jadi seluruh office sudah tutup fasad. Hotel sudah hampir 50%. Kemungkinan sih kita akan meminta Pemda mengeluarkan sertifikat layak fungsi untuk office-nya dulu karena kita ya sudah mau handover. Oke. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum memang kalau tidak ada ya mungkin bisa kita sedikit simpulkan dan kemudian mungkin kita akhiri. Mungkin saya kasih kesempatan sekali lagi untuk rekan-rekan kalau masih ada susulan pertanyaan baik di Zoom ataupun juga di YouTube ya. Oke.
Berarti kira-kira operasional secara fully operasional itu di tahun depan atau di tahun ini? Tahun ini untuk Office sudah bisa operasional Pak, karena semua liftnya sudah bisa jalan. Iya. Oke, baik. Ini masih ada susulan pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan. Jadi terkait pertimbangan fasad menggunakan kaca, bagaimana efisiensi operasional gedung, terutama AC-nya. Tadi juga sudah sempat disinggung kali Bu Anila ya terkait ini ya. Nah, sudah pakai triple glass sih seharusnya efisiensi AC-nya sudah rendah sekali ya. Efisiensinya tinggi sekali. Jadi pemakaian AC-nya sangat tidak boros. Ya. Iya. Kemudian dari Pak Yusuf Parlagutan Lubis, ini untuk observatorium apakah menggunakan struktur baja atau beton, Bu? Yang di atas itu ya berarti ya decknya. Bisa diulang Pak Firman? Untuk deck observasinya itu menggunakan struktur seperti apa itu di atas? Untuk deck observasi Pak, karena kita harus seringan mungkin, jadi kita full menggunakan baja. Baja ya? Iya, orang strukturnya udah teriak-teriak Pak, jadi kita pakai baja, full baja di atas. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Sayu Rizu. Bagaimana peran gondola untuk membersihkan sisi luar fasad? Nah, ini gimana dengan setinggi ini nih tekniknya, Bu? Oke. Untuk gondola kita ada beberapa posisi gondola, Pak. Nah, saya juga kebetulan nggak ada gambarnya ya. Bentar. Posisi gondola itu ada di bawah. Ini adalah lobi hotel ya Pak ya. Ada di bawah lobi hotel. Dia untuk memaintain posisi yang ketutupan box yang nongol ini. Si gondola yang di atas bisa keliling 360 derajat. Untuk gondola yang di podium retail juga ada juga Pak untuk membersihkan kaca yang di bawah. Jadi kita memiliki 3 stack gondola. Seperti itu. Gondola yang digunakan yang periskopik sistemnya. Jadi walaupun gondolanya posisinya agak di tengah, tetap tangannya itu masih bisa keluar. Oke. Ya. Kemudian kaitannya mungkin dengan kebakaran ya di lantai yang sangat tinggi itu, selain tadi ada ravage floor itu, apakah ada sistem khusus lagi terkait dengan pencegahannya bangunan setinggi ini? Khusus untuk untuk typical floor ya Pak ya. Ini kebetulan saya pernah dijelaskan oleh orang ME masalah pemadam. Jadi apabila satu lantai ada kebakaran, terdapat sistem kompartemen di setiap lantai. Jadi mulai dari saf AC sampai dengan saf penghawaan natural yang ada di setiap lantai, apabila smoke detector bunyi, maka semua katup itu tertutup. Jadi asapnya itu akan disedot hanya yang lantai itu dan dibuang di exhaust di lantai itu juga dan tidak membuat efek ke lantai yang lainnya. Jadi seperti itu Pak sistemnya. Saya nggak tahu detail nama sistemnya apa, tetapi yang digunakan di Tamrin 9 adalah sistem itu. Jadi kita punya semacam katup untuk menghentikan keadaan bahaya di perlantainya. Oke, baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari mahasiswa Wicaksana Arifin Julius. Nah, saran untuk mahasiswa yang ingin mendesain skyscraper itu seperti apa, Bu? Alatnya itulah mendengarkan teman-teman di disiplin lain gitu. Jadi semakin besar proyek mixed use ataupun skyscraper itu intinya adalah koordinasi antar disiplin, baik arsitektural, ME, apalagi struktur, interior designer, fasad, konsultan penghitung gempa, konsultan penghitung angin, ya itulah yang harus didengarkan. Kalau saat ini dengerin dosennya dulu aja semuanya. Karena semua apapun yang dipelajari di sekolah pasti akan terpakai pada saat kita bekerja. Ya, yang penting tadi prinsipnya kan tadi sudah disampaikan Bu Anila pertama. Keselamatan dulu ya.
Kadang-kadang kan Betul, semakin kita mau besar dan ngerancang yang semakin tinggi. Iya, tanggung betul. jawab kita juga semakin besar. Mm-mm. Jadi kan kalau kita masih di mahasiswa ya, kita juga pernah jadi mahasiswa ya, Bu Anila ya. Kadang-kadang kan, oh yang penting keren dulu bentuknya, gitu kan. Bentuknya yang ikonik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa ini bagaimana dengan persyaratan keselamatan. Ternyata setelah Bu Anila ini jadi proyek arsitek, beliau menyadari sendiri kan, justru ini yang paling penting dari bangunan Ya, betul seperti ini. sekali. Ya, dulu saya juga desainnya aneh-aneh kok, percayalah. Iya, jadi iya betul. Kita juga pernah melalui masa itu. Tapi akhirnya setelah kita masuk dunia kerja, batasan-batasan itu yang kita harus lakukan dulu. Nah, kreativitas justru keluar setelah itu ya. Setelah batasan-batasan itu diberikan, nah Betul kreativitas kita sekali. dipacu tuh untuk bisa kreatif dengan segala batasan yang ada. Ya, betul Oke, kalau secara keseluruhan sepertinya ini sudah semua pertanyaan Bu Anila, dan dari segi waktu pun juga ini sudah menjelang 3:30 ya, jadi memang sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Sekali lagi saya ucapkan mungkin pertama terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang masih tune in sampai sore ini ya. Masih ada sekitar 170-an yang memang masih hadir. Jangan lupa link presensi sudah ada di dalam kolom chat. Nanti saya akan ulangi lagi di akhir chatnya supaya yang kebetulan masih masuk belakangan masih mungkin untuk mengisi presensinya. Acara ini juga nanti akan direcord dan juga akan ditayangkan di YouTube channel Arsitektur Tanri Abeng University. Jadi bagi yang tadi mungkin sempat mental-mental keluar karena sinyal atau karena kendala lain, kalau memang mau melihat lagi seperti apa, secara keseluruhan mudah-mudahan masih sempat terekam dengan utuh ya. Tadi kita juga berapa kali sempat break sih ya sinyalnya, mudah-mudahan masih bisa cukup baik. Jadi sekali lagi terima kasih untuk 170-an lebih, bahkan sempat 200 tadi ya di tengah-tengah kalau kita lihat dari seluruh Indonesia, nih ada dari Banggai, dari Sulawesi Tenggara, dari macam-macam ya. Jadi terima kasih sekali, jadi sudah beberapa ikut sharing, beberapa juga pertanyaannya juga sangat-sangat bagus ya, sehingga juga memancing pertanyaan lain yang juga nggak kalah bagusnya. Di sini saya informasikan, jadi nanti setelah acara ini nanti kami akan mencoba merekap dari presensi yang sudah diberikan dan sudah diisi oleh rekan-rekan. Nanti akan kami sampaikan via email untuk sertifikatnya. Kalau terkait materi, ya pastinya saya harus kulonuwun dulu dengan Bu Anilanya ya, nanti bagian-bagian mana yang mungkin masih bisa di-share, mana yang memang tidak mungkin di-share dalam konteks project ya. Jadi nanti saya belum bisa jawab secara langsung terkait beberapa pertanyaan apakah materinya bisa di-share atau tidak. Jadi nanti kalaupun nanti ada yang bisa kami share, nanti akan kami lampirkan bersamaan dengan sertifikat, e-sertifikat di email ya. Jadi nanti ada e-sertifikat, terus jika ada materi atau ada link YouTube, kami akan sampaikan juga di situ. Jadi mungkin seperti itu kepada seluruh peserta, dan sekali lagi untuk Bu Anila sendiri, terima kasih banyak ya waktunya di tengah kesibukan beliau, mungkin dengan proyeknya menyempatkan hadir untuk sharing dengan mahasiswa, dan di sini juga banyak praktisi saya lihat, di sini juga banyak ahli-ahli dari bidang lain, sehingga mudah-mudahan akan sangat membantu bagi kita semua. Akhir kata mungkin saya mewakili rekan-rekan di Arsitektur Tanri Abeng University dan juga seluruh pihak yang menyiapkan acara ini. Mohon maaf sebelumnya terhadap kendala-kendala teknis yang terjadi sebelumnya ya. Mudah-mudahan menjadi masukan agar kami juga lebih baik nanti di seri-seri selanjutnya. Kami juga berusaha untuk bisa konsisten setiap bulan, mudah-mudahan akan ada selalu sesi webinar ini, meskipun akan berganti-ganti ya topiknya ya. Nanti mudah-mudahan kami masih bisa di bulan depan mengadakan lagi. Jadi sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan
Selamat sore, selamat berakhir pekan. Semoga segalanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak Bu Anila, terima kasih banyak para peserta semua. Terima kasih semuanya. Tim Tantri Abeng. Baik, jadi dengan ini saya akhiri sesi webinar Arsilog ini. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan masih banyak rekan-rekan juga yang masih tertarik untuk bergabung. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Bu Anila.